Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Falmarom dengan nomor NIM 21030174079. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal tentang pengerjaan saya terkait soal UAS 2023-2024. Yang pertama ialah 1A. Diketahui itu AB sama dengan BC. Apakah B itu titik tengah AC? Menurut saya itu tidak, sebab syarat B itu titik tengah AC harus memenuhi B di antara AC sesuai definisi titik tengah. Selanjutnya ialah 1B. Sinar garis RS dan sinar garis RS itu berlawanan. Apakah R itu titik tengah ST? Jawaban saya adalah tidak, sebab RS itu sebab ada RS tidak sama dengan RT, maka tidak memenuhi syarat RS sama dengan RT agar dapat disebut R titik tengah S sinar garis ST. Definisi titik tengah. Selanjutnya ialah C. Pada soal itu sebutkan apa yang syarat terbentuknya tepat satu bidang, ialah setiap tiga titik segaris. Yang selanjutnya ialah sebuah garis dan sebuah titik itu gelar garis dan dua garis berpotongan. Semuanya itu dapat membentuk hanya satu bidang, tepat satu bidang. Yang selanjutnya ialah 2A. Contoh 2A itu kan soalnya buatkan contoh untuk sudut berpasangan linear, sudut bersuplemen, dan sudut bersisihan. Nah, contoh saya seperti ini. Ya, jika diketahui ABC itu segaris, kemudian itu ada D interior sudut ABC. Nah, yang pertama ialah ABC segaris diketahui. Kemudian besar sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Sesuai postulat konstruksi sudut. Dan ABC itu kan segaris ya. Jadi itu besarnya itu 180 derajat. Kemudian D itu interior sudut ABC diketahui. BD sinar garis dapat dibentuk sinar garis BD, sinar garis BA, dan sinar garis BC. Definisi sinar garis. Kemudian dari beberapa sinar garis tersebut dapat dibentuk sudut ABD dan sudut DBC. Definisi sudut. Nah, berdasarkan postulat penjumlahan sudut, besar sudut ABD dijumlahkan dengan besar sudut DBC sama dengan besar sudut ABC. Postulat penjumlahan sudut tadi. Nah, kemudian substitusikan pernyataan 2 ke pernyataan 6, di mana besar sudut ABD dijumlahkan dengan besar sudut DBC itu sama dengan 180 derajat. Pernyataan tersebut merupakan menunjukkan bahwasanya sudut ABD dan sudut DBC itu bersuplemen. Selanjutnya sudut ABD dan sudut DBC itu bersekutu di BD, refleksif. Bahwasanya itu BD kan tadi sudut ABD itu memuat BD dan DBC itu memuat BD, sinar garis BD. Jadi itu refleksif. Seperti itu. Nah, kemudian sudut ABD dan sudut DBC itu bersisihan. Sebab apa? Sebab definisi sudut bersisihan. Kemudian dari dua pernyataan 10 dan 8 dapat disimpulkan bahwasanya sudut ABD dan sudut DBC itu berpasangan linear berdasarkan definisi sudut berpasangan linear. Selanjutnya ialah soal nomor 2. Soal nomor 2 B. Nah, itu apa itu sudut keliling dan apa itu sudut pusat, berikan contohnya. Nah, pada gambar tersebut terdapat sebuah lingkaran O. Kemudian sudut keliling itu pada gambar tersebut yakni sudut ACB. Kenapa disebut sudut keliling? Karena titik sudut ACB berada di keliling lingkaran yakni titik C. Nah, kemudian sudut pusat lingkaran yakni sudut AOB. Kenapa? Sebab titik sudut AOB berada di pusat lingkaran yakni di titik O. Selanjutnya nomor 3.
jika seperti soal yang dipaparkan ya, kemudian dapat diketahui, misalkan diketahui D itu titik tengah AC pada gambar tersebut ya, E itu titik tengah BC. Buktikan bahwasanya DE sama dengan setengah AB. Buktinya ialah D titik tengah AC diketahui, kemudian AD sama dengan DC, D di antara AC akibat definisi titik tengah. Kemudian AD plus DC itu sama dengan AC berdasarkan keantaran titik, definisi keantaran titik-titik. Kemudian kita substitusikan pernyataan 2 ke pernyataan 3 sehingga menjadikan AD per AC itu sama dengan setengah. Kemudian E itu titik tengah BC diketahui. Sehingga penyelesaian ini itu sama dengan analog dengan pernyataan 1 hingga pernyataan 4 sehingga dapat menghasilkan itu BE per BC sama dengan setengah. Nah, selanjutnya sudut C itu kongruen dengan sudut C itu sendiri, refleksif. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya segitiga ABC itu sebangun dengan sudut segitiga DEC berdasarkan teorema sudut-sisi kesebangunan, yakni dibuktikan pada pernyataan 4, 7, dan 6. Nah, sebab sebangun maka semua sisi-sisinya itu kan sebanding. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding sehingga AD per AC itu sama dengan BE per BC sama dengan DE per AB sama dengan setengah, sehingga DE itu sama dengan setengah AB berdasarkan pernyataan 9. Masuk ke soal nomor 4. Nah, seperti pada soal, sehingga dapat dimisalkan diketahui lingkaran O. AC itu ruas garis AC itu tali busur O. Nah, B itu titik tengah AC. Buktikan bahwasanya OB, ruas garis OB itu tegak lurus dengan ruas garis OC dengan ruas garis AC. Buktinya ialah B merupakan titik tengah AC diketahui kan tadi. Kemudian AB itu sama dengan BC akibat definisi titik tengah, sehingga AB sama dengan BC berdasarkan definisi kongruen ruas garis AB, ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis BC. Selain itu, ruas garis dapat dibentuk ruas garis OC dan ruas garis OA berdasarkan definisi ruas garis. Ruas garis OC dan ruas garis OA itu merupakan jari-jari lingkaran O, definisi jari-jari. Nah, sehingga setiap jari-jari itu kan besarnya sama ya, sehingga jika besarnya sama maka OC, ruas garis OC dengan ruas garis OA itu kongruen. Sebab ruas garis OC dan ruas garis OA itu kongruen, maka dapat dibuat segitiga OAC itu sama dengan segitiga sama kaki berdasarkan definisi segitiga sama kaki. Nah, sebab segitiga sama kaki, akibatnya ialah sudut apit ialah sudut OAC itu kongruen dengan sudut apit lainnya OCA berdasarkan sudut apit yang kongruen itu akibat segitiga sama kaki sudut apit yang kongruen. Nah, kemudian sudut OAB itu kongruen dengan sudut OCA. Substitusi dari pernyataan 1 bahwasanya B itu merupakan titik tengah dan substitusikan ke sudut OAC itu kongruen dengan sudut OCA sehingga menghasilkan ya tadi itu sudut OAB kongruen dengan sudut OCA. Yang selanjutnya ialah segitiga OAB itu kongruen dengan segitiga OCB berdasarkan sisi sudut sisi yang dipertegas pada pernyataan 3, 9, dan 6. Nah, kemudian sudut OBA itu kongruen dengan sudut OBC sehingga mengakibatkan besar sudut OBA itu sama dengan besar sudut OBC akibat kongruensi dua segitiga. Nah, kemudian itu besar sudut OBA dijumlahkan dengan besar sudut OBC itu sama dengan besar sudut ABC berdasarkan penjumlahan sudut. Kemudian besar sudut ABC itu sama dengan 180 derajat. Sebab ABC itu segaris, kemudian sebab segaris maka berpelurus, dan berdasarkan postulat konstruksi sudut maka besar sudut ABC itu 180 derajat.
Nah, kita substitusikan pernyataan 11 dan pernyataan 13 ke pernyataan 12 sehingga menghasilkan besar sudut OBA dijumlahkan dengan besar sudut OBA itu sama dengan 180 derajat. Nah, di mana besar hasil akhirnya ialah besar sudut OBA itu sama dengan 90 derajat. Sebab besar sudut OBA itu 90 derajat, maka sudut OBA itu siku-siku berdasarkan definisi sudut siku-siku. Nah, OB itu berpotongan dengan AC di B. Misalkan teorema dua garis saling berpotongan tepat satu titik. Berarti tepat satu titik di B. Sehingga karena OB itu berpotongan dengan AC dan juga diketahui sudut OBA itu siku-siku, maka ruas garis OB itu tegak lurus dengan ruas garis AC berdasarkan definisi ruas garis tegak lurus. Definisi tegak lurus. Masuki soal nomor 5 ialah soalnya itu ialah lukis sebuah balok ABCD EFCH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB sama dengan 6 cm, AE 4 cm, AD 5 cm dan sudut surutnya itu 135 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Langkah pertamanya ialah saya membuat garis AB yakni sebesar 6 cm. Kemudian membuat garis AE yakni sebesar 4 cm. Setelah itu saya pastikan bahwasanya AB dan AE itu tegak lurus. Dengan cara itu penggaris saya arahkan menjadi dua penggaris saya hubungkan sehingga dapat membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku maksudnya itu ya sudut siku-siku. Nah, kemudian saya membuat BF sebesar 4 cm dan membuat EF itu 6 cm. Setelah itu saya membuat garis AD. Garis AD ialah kan 5 cm, sedangkan itu perbandingan proyeksinya itu 2:3. Sehingga saya membuat 3 buah lingkaran, membuat sebuah garis, kemudian membuat 3 buah lingkaran sehingga lingkaran terakhir itu kelilingnya itu berada pada pucuk garis ini. Ya, seperti pada gambar lah. Kemudian dari pucuk garis tersebut saya menarik garis ke pucuk garis yang AD tadi itu. Kemudian saya membuat setelah itu perpotongan antara lingkaran kedua dengan lingkaran ketiga itu saya tarik garis yang sejajar dengan garis sebelumnya itu tadi yang saya buat dari pucuk garis AD dan pucuk garis yang saya buat barusan tadi sehingga dan seterusnya seperti itu sehingga dapat terbentuk proyeksi 3 garis AD itu dibagi menjadi 3. Kemudian saya buat garis yakni dari AD tadi itu saya buat dua saja dari titik yang diantara 2 dan 3 ini tadi. Nah, itu dengan titik pada ukuran 6 ini tadi. Nah, sehingga itu proyeksinya 2:3. Kemudian sebelum saya memasukkan ke atau melukisnya, saya membuat sudut surutnya 135 derajat. Mengapa ke kiri? Sebab kan koordinat itu kan sudut surut itu ikut koordinat garis koordinat itulah. Nah, kan 0 itu kan dari kanan, 90 itu ke atas, berarti kan ke kiri. Ya, bilangan 135 itu berada pada kuadran 2. Nah, kuadran 2 sehingga arahnya itu nanti ke kiri, serong ke kiri. Saya membuat 45 derajat dengan cara bagaimana? Nah, itu saya membuat garis garis BA itu saya panjangkan. Kemudian saya membuat lingkaran pada titik
pada di salah satu titik yang termuat pada AB itu tadi, yang seterusnya itu yang titik putus itu. Nah, kemudian saya buat lingkaran, kemudian ukuran jangka itu saya samakan dengan membuat titik pada ruas garis AE. Nah, kemudian titik, setelah saya membuat titik, saya buat lingkaran sehingga ditemukan perpotongan di antara lingkaran yang dibuat dari ruas garis AB sinar pada garis AB dan ruas garis AE. Nah, sehingga perpotongan tersebut saya tarik garis lurus dari titik A ke titik D. Saya tarik garis lurus dari titik A dengan perpotongan itu tadi, sehingga proyeksinya itu sama proyeksinya itu 2/3 yang tadi saya buat itu. Nah, dan saya namakan titik AD. Kemudian setelah membuat itu, saya kemudian saya buat setelahnya itu garis CB ini. Nah, garis CB dibuat dengan bagaimana? Itu kan membuat garis sejajar dengan garis AD, yakni garis CB ini. Nah, caranya itu ya dua penggaris sehingga dapat dibentuk itu ruas garis yang sejajar seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya menarik garis DC dari titik D ke C. Nah, kemudian saya membuat garis DH yang sejajar dengan AE. Kemudian saya membuat garis CG yang sejajar dengan BF. Kemudian semua titik-titiknya itu saya hubungkan sehingga terbentuk seperti pada gambar berikut. Kemudian untuk soal B, 5B, yakni gambarlah bentuk penampang bidang iris prisma PQRST UVWXY yang melalui titik A, B, dan C seperti pada gambar berikut. Kerjakan langsung di lembar soal ini dan beri nomor urut pada gambar atau langkah-langkah pekerjaan Anda. Nah, adapun langkah-langkah pengerjaan saya, yang pertama ialah saya membuat diagonal PRWU. Di sini saya akan membuat bidang iris ya dengan menggunakan metode diagonal itu. Nah, yang pertama ialah membuat diagonal PRWU. Kemudian saya hubungkan A dan C. Kemudian setelah itu saya membuat diagonal TQVY. Kemudian ditemukan perpotongan diagonal PRWU dan TQVY pada garis OZ. Kemudian setelah itu ditemukan perpotongan antara garis AC dengan garis OZ di K. Kemudian membuat garis dari titik B ke K sehingga memotong rusuk QV di D. Yang selanjutnya ialah saya membuat diagonal SQVX. Mengapa saya membuat diagonal SQVX? Sebab pada rusuk SX itu salah satu rusuk yang belum termuat titik. Nah, SQVX. Kemudian setelah saya membuat diagonal SQVX, saya temukan perpotongan diagonal PRWU dan SQVX pada garis MN. Nah, kemudian setelah itu ditemukan perpotongan antara garis AC dengan garis MN, yakni DL. Setelah itu saya membuat garis dari titik D ke L sehingga memotong rusuk XX di E. Setelah ditemukan titik-titik pada masing-masing rusuk yang vertikal itu tadi, saya hubungkan titik-titik tersebut, yakni titik A, B, E, C, D. Setelah saya hubungkan, ditemukan penampang bidang irisnya A, B, E, C, D yang berbentuk segi 5.